Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini, Mimin akan membawakan alur cerita series Donghua yang berjudul Mortal Cultivation. Sebelum masuk ke dalam alur cerita, tetap dukung channel ini agar makin berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share video ini. Scene pertama terlihat seseorang turun dari langit. Dia bernama Hanli dan seekor keraknya. Kemudian, dia meneteskan cairan berwarna hijau yang terdapat dalam guci yang mana aromanya akan menyebar. Setelah itu, ia memasang arai di setiap sudut pulau. Dengan aroma cairan yang diteteskan tadi, akhirnya memancing salah satu monster tingkat 7 datang. Monster tersebut mencoba untuk menyerangnya, namun Lee berhasil mengaktifkan arainya dan meledakkannya. Akhirnya, mereka berdua bertarung satu sama lain. Tidak lama kemudian, Lee berhasil menebas tangan monster tersebut. Namun, monster tersebut dapat beregenerasi dengan sangat cepat. Kemudian, mereka bertarung kembali. Sampai akhirnya, Lee berhasil mengalahkan monster tersebut dan mengambil inti dari kehidupan monster tersebut. Setelah pertarungan selesai, kita akan dibawa flashback ke kehidupan Hanli 200 tahun yang lalu. Di suatu desa, kedua orang tua Lee sedang berdiskusi tentang penyerangan sekelompok serigala liar yang telah mengambil semua persediaan makanannya. Di tengah diskusi, ayahnya menyarankan agar Lee mengikuti perekrutan murid gerbang Qisuan. Hanli pun mendengar semua percakapan ayah dan ibunya, sehingga ia memutuskan untuk menjadi murid gerbang Qisuan. Keesokan paginya, Lee pun berangkat ke gerbang Qisuan dengan menggunakan kereta kuda dan adiknya memberikan sebuah hadiah perpisahan. Di dalam kereta, ia bertemu dengan dua orang yang nantinya akan menjadi teman seperguruannya, yaitu Zhang Ti dan Liu Feiyu. Saat dalam kereta kuda, datang seorang petugas yang menghina mereka bertiga. Akhirnya, terjadilah perkelahian. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka tiba di gerbang Qisuan. Ini adalah tetua Ma yang akan menilai ujian tersebut. Mereka harus melewati berbagai rintangan, yang mana dalam rintangan tersebut sangatlah beresiko, seperti melewati hutan, memanjat tebing dengan menggunakan tali, dan memanjat dua tebing yang akan sangat menyulitkan mereka. Kemudian menyeberangi jurang dengan menggunakan seutas rantai yang nantinya akan sampai di garis finish yang bernama tebing penyulingan tulan. Ujian pun dimulai. Saat ujian berlangsung, ada beberapa peserta yang mencoba untuk menyerang peserta lainnya. Sehingga pada saat menaiki tebing dengan menggunakan tali, ada peserta yang terjatuh. Hanli dan Zhang Ti terlihat bekerja sama untuk melewati dua tebing tersebut. Akhirnya, terpilihlah 9 orang yang lulus ujian tersebut dan akan menjadi murid baru dari gerbang Qisuan. Untuk Hanli dan Zhang Ti, mereka harus gagal dikarenakan mereka melewati batas waktu yang ditentukan. Namun, tiba-tiba datanglah tetua gerbang Qisuan yang bernama Dr. Mo. Dr. Mo menerima mereka berdua untuk menjadi muridnya. Mereka pun akhirnya ikut ke kediaman Dr. Mo, yaitu di lembah para dewa. Hari pertama di lembah dewa, mereka diajarkan latihan untuk memperkuat kesehatan. Kemudian, gurunya pun mengajarkan cara menanam pohon herbal dan membuat pil obat. Hanli dipercaya untuk merawat kebun herbalnya karena ia terlihat berbakat di bidang tanaman. Saat kultivasi, Lee berhasil mencapai tahap 1 dalam latihan Zhang Chundong. Keesokannya,
Guru Mo meminta mereka berdua untuk mengambil jamur Lingzi di atas gunung. Namun, saat sedang mengambil jamur, mereka diganggu oleh geng serigala liar. Karena mereka berdua tidak diajarkan bela diri, maka mereka harus kalah telak oleh geng serigala liar. Untungnya, temannya yang bernama Liu Feiyu datang membantu mereka berdua dan bertarung. Setelah pertarungan berakhir, Liu Feiyu kelelahan dan pingsan. Saat dicek oleh Li, ternyata dia mengkonsumsi pil sumsum agar meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Namun, pil ini memiliki kelemahan, yaitu dapat membuat penggunanya ketergantungan seperti zat psikotropika dan memakan daya hidup penggunanya. Orang yang mengganggu Han Li dan Zhang Ti merupakan keponakan dari ketua geng serigala liar. Ketua serigala liar dan orang pendek ini ternyata memiliki rencana untuk menyerang gerbang Qisuan. Setelah 1 tahun pelatihan, Guru Mo mengecek sampai mana pencapaian kultivasi mereka berdua. Dimulai dari Zhang Ti yang tidak mengalami kemajuan sama sekali. Sedangkan Han Li memiliki kemajuan yang bagus dalam kultivasi latihan Zhang Chundong. Akhirnya, Zhang Ti diberikan latihan khusus, yaitu latihan armor gajah yang mungkin akan cocok untuknya. 3 bulan kemudian, gurunya berpamitan untuk mengumpulkan bahan-bahan pengobatan. Setelah itu, Zhang Ti dan Liu Feiyu latihan bersama untuk menguji kemampuan mereka masing-masing. Setelah latihan bersama, mereka bercerita tentang keluarganya masing-masing. Dimulai dari Liu Feiyu yang memiliki seorang ayah pemabuk, Han Li yang memiliki adik kesayangan. Namun Zhang Ti tidak merindukan keluarganya karena luka di matanya disebabkan oleh mereka. Mereka bertiga akhirnya menjadi sahabat yang akan membantu satu sama lain. Saat sedang tidur, ia bermimpi sebuah guci dan ia pun terbangun. Kemudian, ia pun melihat cahaya hijau dari kejauhan. Karena penasaran, ia pun menghampiri cahaya hijau tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah guci yang terdapat dalam mimpinya. Ia bergegas lari untuk memberitahu Zhang Ti. Namun, dia tidak ada di kamarnya. Ia pun mencari Zhang Ti ke dalam hutan. Saat sedang mencari, ia terjatuh dan tidak sengaja menemukan butiran gelang dan darah di pohon bambu. 1 bulan kemudian, ia melihat gurunya sudah kembali. Ia pun bercerita kepada gurunya bahwa Zhang Ti telah pergi. Namun, gurunya bilang bahwa Zhang Ti telah pulang ke keluarganya. Kemudian, gurunya memperkenalkan pelindungnya yang bernama Tinu. Saat gurunya sedang mengecek kemampuan Zhang Chunggong milik Li, Li tidak sengaja melihat butiran gelang yang ia temukan di hutan sama dengan yang dipakai oleh gurunya. Gurunya bercerita, ternyata dia baru berumur 37 tahun. Dia seperti 70 tahun karena dia diracuni oleh musuh-musuhnya. Dulu, dia dijuluki Mojuren si tangan hantu. Akibat racun tersebut, dia hanya punya sisa kehidupan kurang lebih dari 1 tahun. Gurunya ternyata licik. Dia memaksa Li untuk meminum racun agar Li memiliki sisa kehidupan yang sama dengannya. Dengan cara itu, mau tidak mau, Li harus berusaha untuk mencapai Zhang Chunggong level 4 agar dia bisa selamat. Dengan rasa kesal, ia berusaha untuk naik tingkat ke tahap 2. Namun, harus gagal karena kurangnya pil herbal untuk membantu proses kultivasinya. Saat ia sedang tidur, ia melihat guci yang ditemukan di awal tadi terlihat bercahaya. Kemudian, ia meneteskan pada tanaman herbal untuk mencobanya. Keesokannya, ia kaget tanaman itu tumbuh dengan sangat cepat. Lalu, ia menggunakan cairan di guci tersebut untuk membuat tanaman herbal tumbuh dengan cepat dan membuat pil herbal agar kultivasinya meningkat.
sampai akhirnya Jang Chunggongnya naik ke tahap 3. Di dekat air terjun, terlihat Li Feiyu memberikan pedang kecilnya untuk Han Li dan buku bela diri untuk dipelajari olehnya. 6 bulan kemudian, Li berhasil menguasai teknik pedang Zayan. Dengan itu pula, ia berhasil masuk ke tahap 4 Jang Chunggongnya. Di tahap ini, ia dapat mendengar setiap makhluk hidup dari jarak jauh. Tidak disengaja, ia mendengar percakapan Wu Yan yang seorang mata-mata dari geng serigala liar. Ia pun segera mengirimkan informasi itu kepada Li Feiyu.